Gua mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin bikin lo defensif. Beli rumah itu beneran investasi? Atau itu salah satu keputusan finansial terbesar yang bisa lo sesali seumur hidup? Sebelum lo langsung tutup video ini dan bilang gua gila, dengerin dulu. Karena gua bukan bilang jangan beli rumah. Gua bilang, pastiin lo tahu apa yang sebenarnya lo beli dan berapa harga yang sebenarnya lo bayar. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis, kita ngomong yang bener. Di Indonesia, beli rumah itu bukan cuma keputusan finansial, itu keputusan sosial. Itu tanda lo udah dewasa, tanda lo udah berhasil, tanda lo udah settle. Orang tua lo tanya kapan beli rumah, temen-temen lo pamer foto kunci rumah baru, dan lo ngerasa kalau belum punya rumah, lo ketinggalan. Tapi ada matematika di balik keputusan itu yang hampir nggak pernah ada yang jelasin ke lo secara jujur. Dan malam ini, gua akan jelasin itu. Mari kita mulai dengan skenario nyata. Lo beli rumah seharga 500 juta. Lo bayar DP 20%. Itu 100 juta dari kantong lo sendiri. Sisa 400 juta lo KPR dengan tenor 20 tahun, bunga sekitar 7-8% per tahun. Cicilan lo per bulan sekitar 3.100.000 rupiah. Kelihatannya masuk akal. 3 juta sebulan buat punya rumah. Oke lah, tapi sekarang gua mau lo lihat angka totalnya. 3.100.000 dikali 240 bulan, 20 tahun. Total yang lo bayar ke bank, 744 juta rupiah. Ditambah DP 100 juta. Total pengeluaran lo buat rumah 500 juta itu 844 juta rupiah. Lo bayar 844 juta buat rumah yang harganya 500 juta. Selisihnya 344 juta. Itu bukan uang lo. Itu uang yang lo kasih ke bank, gratis, selama 20 tahun. Dan itu belum selesai. Selama 20 tahun lo nyicil, ada biaya-biaya lain yang jarang dihitung orang. Pajak bumi dan bangunan tiap tahun. Biaya perawatan rumah, cat ulang, perbaikan, renovasi kecil-kecilan. Biaya asuransi, biaya balik nama dan notaris waktu beli. Iuran lingkungan kalau lo di perumahan. Kalau lo total semua itu selama 20 tahun, tambahkan minimal 50-100 juta lagi ke angka tadi. Jadi total biaya sebenarnya buat rumah 500 juta itu bisa nyentuh 1 miliar rupiah, 2 kali lipat dari harga rumahnya. Sekarang pertanyaannya, apakah itu worth it? Jawabannya, tergantung. Dan disitulah yang nggak pernah ada yang jelasin ke lo. Argumen paling umum yang lo dengar soal beli rumah, harga properti selalu naik. Lo nggak akan rugi. Dan ini sebagian benar. Properti di lokasi yang tepat memang naik nilainya. Tapi ada yang perlu lo tahu. Kenaikan harga properti di Indonesia rata-rata sekitar 5-7% per tahun. Kelihatannya bagus, tapi inflasi Indonesia juga rata-rata 3-4% per tahun. Jadi kenaikan real properti setelah dikurangin inflasi, itu cuma sekitar 2-3% per tahun. 2-3% per tahun. Sementara reksadana saham, historisnya return 12-15% per tahun. Artinya, kalau lo invest 100 juta DP lo di reksadana saham 20 tahun lalu, dengan return rata-rata 12% per tahun, hari ini uang lo udah jadi sekitar 960 juta. Hampir 1 miliar dari 100 juta. Dan lo nggak perlu bayar cicilan 3 juta per bulan. Nggak perlu bayar PBB. Nggak perlu renovasi. Nggak perlu urusin tetangga yang berisik. Ini bukan berarti beli rumah itu salah. Ini berarti keputusan beli rumah itu jauh lebih kompleks dari yang orang bilang ke lo. Sekarang gua mau jelasin kapan beli rumah itu make sense dan kapan itu jebakan. Beli rumah make sense kalau lo beli di lokasi yang beneran strategis dan punya growth yang kuat. Lo beli untuk ditinggali jangka panjang, minimal 10-15 tahun. Cicilan lo nggak lebih dari 30% dari penghasilan lo. Lo udah punya dana darurat yang aman sebelum beli. Dan lo beli karena keputusan finansial yang terukur, bukan karena tekanan sosial. Beli rumah jadi jebakan kalau lo beli karena takut ketinggalan atau karena tekanan orang tua dan lingkungan. Cicilan lo lebih dari 40% penghasilan lo. Itu angka yang akan nyekik lo 20 tahun ke depan. Lo belum punya dana darurat dan tabungan yang cukup. Lo beli di lokasi yang gak ada growth-nya cuma karena harganya murah. Dan yang paling sering terjadi, lo beli terlalu cepat sebelum kondisi finansial lo beneran siap. Ada juga satu hal yang jarang dibahas, opportunity cost. 100 juta DP yang lo keluarin itu, kalau lo invest,
bisa jadi hampir 1 miliar 20 tahun kemudian. 3 juta cicilan per bulan yang lo bayar, kalau lo invest dengan return 12% per tahun selama 20 tahun, itu jadi sekitar 2 miliar 800 juta. 2 miliar 800 juta dari cicilan yang sama. Dengan uang segitu, lo bisa beli rumah cash. Masih sisa hampir 2 miliar. Ini bukan matematika yang gua karang, ini compound interest. Dan ini yang hampir nggak pernah ada yang jelasin ke lo waktu lo lagi semangat-semangatnya mau beli rumah. Jadi apa yang harus lo lakuin? Pertama, hitung total biaya sebenarnya sebelum lo tanda tangan apapun. Bukan cuma harga rumahnya, bukan cuma cicilannya, tapi total yang lo akan bayar selama tenor, ditambah semua biaya tambahan. Angka itu akan bikin lo lebih jernih dalam mengambil keputusan. Kedua, tanya ke diri lo jujur. Ini keputusan finansial atau keputusan sosial? Kalau lo beli rumah karena tekanan orang lain, karena takut dianggap belum sukses karena semua temen lo udah beli, itu bukan alasan finansial yang valid, dan lo yang akan nanggung konsekuensinya 20 tahun ke depan. Ketiga, pertimbangin opsi sewa plus invest. Ini kontroversial di Indonesia karena budaya kita sangat pro beli rumah. Tapi secara matematis, di banyak kasus, sewa sambil invest itu menghasilkan kekayaan yang lebih besar daripada beli rumah dengan KPER. Ini bukan selalu benar, tapi worth untuk dihitung sebelum lo memutuskan. Keempat, kalau lo tetap mau beli rumah, dan itu keputusan yang valid, pastiin lo beli dengan kepala dingin. Lokasi yang tepat, cicilan yang gak nyekik, dana darurat yang aman, dan timeline yang realistis. Karena rumah yang dibeli dengan keputusan yang matang itu aset. Rumah yang dibeli karena tekanan dan terburu-buru itu beban yang lo pikul 20 tahun. Beli rumah itu jebakan? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tergantung gimana lo lakuinnya. Tapi yang pasti, sekarang lo tahu matematikanya. Dan lo nggak bisa bilang nggak ada yang pernah bilang ke lo. Ini suara tengah malam. Kita nggak janji enak didengarnya, tapi kita janji ini yang lo butuh denger sampai tengah malam berikutnya.